Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video saya dan pastikan menonton dalam jarak yang aman serta di dalam ruangan yang cukup cahayanya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Maulana Haji. NIM saya 17 14 311002. Saya dari kelas B untuk mata kuliah Machine Learning 1. Dan dalam video ini saya mau menjelaskan tentang clustering data menggunakan metode hierarchical clustering. Nah, sebelum memulai materinya, saya akan perlihatkan dulu untuk daftar isi apa yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Yang pertama adalah apa itu clustering, lalu di mana kita bisa mendapatkan kumpulan data yang bisa kita pakai untuk melakukan pengolahan data, terutama khusus untuk data science ataupun machine learning. Lalu tools-tools apa yang akan sering dipakai dalam melakukan pengolahan data. Dan beberapa tools yang akan saya pakai dalam video ini yaitu Google Colaboratory untuk text editor, IDE untuk IDE dari bahasa pemrograman Python, lalu Python dan juga package-package atau library apa saja yang akan dipakai dalam video ini. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke sebelumnya saya mau jelaskan dulu tentang apa itu clustering. Jadi clustering itu adalah suatu metode di mana kita mengelompokkan suatu data berdasarkan kemiripan-kemiripan atau kesamaan karakteristik dari data tersebut. Nah, untuk clustering itu banyak sekali metode ataupun algoritma yang biasa dipakai dalam melakukan klasterisasi data. Contohnya, misalkan algoritma K-means, K-medoid, self-organizing map atau SOM, fuzzy J-means, sama contoh lagi ini algoritma agglomerative clustering atau bisa disebut sebagai hierarchical clustering. Nah, metode ini yang akan saya pakai untuk klasterisasi data pada studi kasus clustering credit card dataset. Oke. Lalu untuk datasetnya ini akan saya ambil dari suatu website yang bernama Kaggle. Jadi Kaggle ini itu suatu pusat data di mana banyak sekali orang-orang yang bekerja di bidang data, misalkan seperti data scientist atau machine learning engineer, itu mendownload data-data yang sudah ada, kemudian dipakai untuk tujuan edukasi ataupun melatih kemampuan pemrograman mereka. Oke, misalkan kita buka browser, terus kita cari dengan keyword credit card dataset for clustering Kaggle. Nah, di sini ya. Jadi URL-nya https://www.kaggle.com, kemudian pilih yang ini. Sebenarnya ada banyak sih website untuk kita mendapatkan data-data yang dipakai untuk tujuan saintifik. Salah satunya Kaggle ini. Dan beberapa yang paling terkenal itu misalkan seperti UCI repository. Itu pusatnya orang-orang data scientist mendapatkan data yang sifatnya publik ya. Jadi data itu ada yang publik, ada yang private.
Kalau data yang private itu misalkan data suatu perusahaan yang contohnya hanya boleh diketahui oleh pihak perusahaan tersebut. Sedangkan yang ada di misalkan di website Kaggle dan UCI repository itu adalah data-data yang sifatnya publik. Jadi siapapun boleh mempelajari ataupun mengolah data-data tersebut. Nah, untuk di sini saya pakai studi kasus credit card dataset untuk clustering. Dan pada bagian description ini terdapat keterangan atribut apa saja yang ada di dalam dataset tersebut. Seperti misalkan customer ID, lalu balance atau saldo dari kartu kredit tersebut, kemudian balance frekuensi dan sebagainya. Ini ada sebanyak 18 atribut yang terdapat di dalam dataset. Kemudian total untuk customer ID atau pemilik kartu kredit yang tercatat di dalam dataset ini adalah sebanyak 9.000 active credit card holders atau 9.000 orang pengguna kartu kredit. Dan ini yang dicatat datanya adalah selama 6 bulan. Data yang dihimpun ini terjadi selama 6 bulan ya. Terus kita bisa preview isi datanya. Ya seperti itulah pokoknya. Oke, next step. Next stepnya kita akan download data credit card ini. Kita beralih ke bagian data explorer, kemudian klik sisi general.csv. Pastikan file formatnya csv ya. Kemudian kita tunggu. Atau di sini juga bisa bagian tab menu download. Ukuran datanya hanya sebesar 340 KB, kemudian diarsipkan dalam bentuk zip file zip. Klik OK, tunggu sebentar, selesai. Kemudian kita buka di bagian folder download. Nah, di sini data yang barusan kita download sudah masuk. Kita ekstrak data ini, klik kanan, lalu pilih ekstrak here saja. Oke, kalau pengen tahu gimana bentuk datanya, kita bisa buka ya. File CSV ini bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita preview dulu datanya. Nah, jadi gini ya. Untuk orang-orang yang berkecimpung khususnya di bidang data scientist, machine learning, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum kita bisa mengolah data-data ini, kemudian melakukan visualisasi, estimasi, dan sebagainya. Kita perlu paham dulu apa isi dari atribut data ini. Oke, ini saya perbaiki dulu tampilannya. Caranya ke bagian tab menu data, kemudian pilih text to column. Kita akan memisahkan data ini menjadi di kolom-kolom. Kemudian pilih di bagian delimit, next. Kemudian kita lihat di sini dia dipisahkan oleh tanda koma. Pada bagian delimiter ini, bagian tabnya saya hilangkan centangnya, kemudian saya centang ke bagian koma. Nah, setelah itu kita bisa preview bahwa tiap-tiap atributnya nanti akan didistribusikan ke masing-masing kolom. Kemudian pilih next. Saya biarkan settingan defaultnya, finish, dan boom, selesai. Ini bisa kita tarik.
saya rapikan dulu tampilannya. Format column width. Nah, di sini saya isi misalkan 20 untuk lebar kolomnya. Saya rapikan indentasinya. Dan ya, kurang lebih seperti ini untuk isi dari file CSV datanya. Dan kita coba lihat-lihat dulu scroll sampai bawah, apakah benar isi dari data ini ada sebanyak 9.000 data pengguna kartu kredit. Dan ya hampirlah ada sebanyak 8.951 total ID pengguna kartu kredit. Ya hampir 9.000 memang. Oke. Selanjutnya kita lihat di bagian kolom A ini ada atribut yang disebut sebagai customer ID. Lalu di kolom B ada saldo. Ini mungkin dalam bentuk rupiah atau kalau nggak gitu ya dolar ini. Jadi 40.979.4 untuk customer ID yang pertama. Lalu balance frekuensi, total pembeliannya selama 6 bulan hanya dihabiskan sebanyak 95,4. Ini mungkin dolar ya. 95,4 dolar selama 6 bulan. Total pembelian yang dilakukan oleh customer dengan customer ID 10001. Lalu customer ID yang kedua pembeliannya tidak ada pembelian selama 6 bulan, jadi atribut purchases-nya 0. Credit limit untuk pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, minimal pembayaran, kemudian ini ada tenor untuk pelunasan cicilan kartu kreditnya. Jadi untuk mengolah data-data ini di bidang machine learning ataupun di bidang data science itu kita perlu memahami dulu isi dari tiap-tiap atribut data ini. Sebelum kita bisa melakukan proses seperti pemberian algoritma ataupun menentukan data ini akan kita apakan, apakah akan diestimasi, forecasting, klasifikasi, lalu clustering ataupun asosiasi. Jadi itu 5 peran data mining untuk mengolah data, itu menurut Larousse ya. Untuk lebih jelasnya saya sarankan teman-teman mampir ke channel YouTube Romi Satriawahono ya. Beliau ini seorang data scientist yang ya saya baru beberapa minggu menemukan video dari Bapak Romi ini terkait tentang data science ya. Dan menurut saya penjelasannya cukup gamblang dan mudah dimengerti juga. Oke, selanjutnya data ini akan saya upload ke Google Drive, di mana nanti untuk proses clusteringnya itu saya akan menggunakan tools-tools yang ada di Google, seperti misalkan Google Colab dan juga beberapa tools lainnya. Nah ini saya masuk ke folder tempat saya download filenya tadi, kemudian saya upload, cuma tinggal drag and drop saja, masukkan ke folder yang akan digunakan. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Ya, sekarang mari kita preview datanya. Nah, mungkin jadi error kembali ya kayak gini ya.
Ini kenapa datanya balik jadi satu kolom aja, karena memang file CSV ini filenya susah juga sih jelasinnya. Jadi file CSV ini juga termasuk file yang khusus gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin datanya ini jadi seperti ini dari masuk ke dalam masing-masing kolom, itu harusnya kita simpan dalam bentuk format file Excel .xlsx. Tapi kebanyakan orang-orang data science itu mengolah data, ia mendapatkan source datanya itu dalam bentuk format CSV ini katanya sih. Oke, ini saya close. Kemudian next step-nya apa? Sedikit penjelasan tentang clustering sudah, pusat data untuk machine learning, Kaggle, sama UCI repository sudah, tools untuk melakukan pengolahan data. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Google Colab. Google Colab ini apa? Google Colab ini adalah sebuah IDE yang berbasis cloud. Nah, jadi maksudnya IDE itu seperti apa? Seperti aplikasi yang mengolah kode-kode bahasa pemrograman. Nah, bedanya dengan PyCharm apa? Bedanya kalau Google Colab ini kita bisa akses dia tanpa harus menginstal ke laptop kita. Beda ya kalau misalkan kita pakai PyCharm, pakai Visual Studio, itu kita harus install dulu ke laptop kita. Sedangkan kalau Google Colab ini kita hanya butuh masuk ke browser, buka Google Drive, ataupun langsung buka Google Collaboratory. Nah, untuk bisa pakai kita cuma perlu akun Google saja. Oke, ini saya refresh dulu karena sepertinya gangguan jaringan. Oke, kita akan masuk ke pengenalan Google Collaboratory. Yang pertama ini masih di dalam folder yang sama yang berisi dataset credit card tadi. Kita klik kanan, kemudian cara untuk membuat file Google Colab-nya adalah seperti ini. Klik kanan, pilih lainnya, kemudian pilih yang Google Collaboratory. Nah, maka kita akan dialihkan ke website https://colab.research.google.com. Nah, kurang lebih ya beginilah tampilannya Google Collaboratory. Nah, kembali lagi ke penjelasan saya yang awal ya. Jadi Google Colab ini adalah sebuah IDE atau Integrated Development Environment yang berbasis cloud, di mana saat kita mau memakai ini kita tidak perlu menginstalnya di laptop kita. Oke, lalu untuk misalkan ada yang tanya, Google Colab ini bisa dipakai untuk bahasa pemrograman apa saja? Apakah selain bahasa Python bisa dipakai? Enggak. Karena di sini kita lihat ekstensinya. Ekstensinya IPyNB. Jadi ini hanya khusus untuk bahasa pemrograman Python saja. IPyNB ini mungkin itu kepanjangan dari interaktif atau interpreted atau apa, saya juga nggak tahu. Sedangkan untuk PyNB-nya ini yang pasti adalah Python Notebook. Nah, Google Colab ini hampir sama seperti Jupyter Notebook ya. Jadi dia IDE yang berbasis cloud, di mana kita bisa mendevelop sintak-sintak Python tanpa harus menginstal IDE ini. Oke, lalu terdapat ya sebenarnya simple sih bentuk interface dari Google Colab ini.
Nah, yang pertama yang mau saya kenalkan adalah fitur-fiturnya. Misalkan untuk fitur section ini, di mana kita bisa membuat sesi-sesi dari tiap bagian kode kita. Misalkan kita buat session bagian 1 atau misalkan bab 1. Nah, untuk bagian section ini adalah grup dari bagian-bagian lainnya. Misalkan di satu section ini kita bisa isi teks lagi. Misalkan bab 1 sub bab 1. Nah, ini bisa kita format, misalkan mau kita buat teksnya jadi tebal. Lalu kemudian selain mengisi ini, kita juga bisa mengisi kode. Misalkan print hello world. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk pengenalan Google Colab. Ada lagi? Ada, masih banyak. Nah, ini untuk satu section, jadi bisa kita tutup kalau misalkan kita tidak mau tampilannya terlalu memanjang ke bawah. Kita bisa bikin section lagi, misalkan apa, misalkan bab 2. Nah, ini bisa kita isi juga dengan sel untuk plain text dan juga sel untuk code. Oke, jadi apalagi sekarang? Nah, ini untuk settingan runtime-nya ini kita terintegrasi dengan sumber daya komputer yang dimiliki oleh servernya Google. Nah, itu termasuk salah satu fitur keren yang dimiliki oleh Google Colab ini. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalkan kita bikin program. Kita deklarasikan variabel dari program tersebut. Nah, ketika kita compile atau kita run, sebenarnya program itu kan disimpan di dalam RAM komputer kita. Misalkan seperti ini. Misalkan saya bikin variabel A sama dengan 120 misalkan. Kemudian kalau kita print A, maka dia akan tampil 120 ini nilai yang diberikan di variabel A. Nah, ini sebenarnya nilai value yang ada di variabel A ini disimpan di dalam memori, di dalam RAM kita. Nah, itu ketika kita menyimpan variabel, ketika komputer menyimpan variabel di dalam satu memori, itu terdapat suatu address atau alamat dan juga berapa besarnya memori yang terpakai untuk menyimpan variabel ini. Misalkan print A, kita print A, kemudian kita ingin tahu addressnya seperti apa, alamat untuk menyimpan variabel ini. Misalkan kita pakai sintaks yang seperti ini ya, print A, alamat dari A sama dengan kita pakai keywords yang ada default dari Python-nya itu dengan nama ID A seperti ini untuk mendapatkan variabel untuk mendapatkan alamat dari variabel A. Kita coba run. Nah, ini alamat memori yang dipakai untuk menyimpan variabel A.
Atau mungkin kalau kita ngeceknya dari komputer lokal kita, itu biasanya addressnya itu misalkan 0xa berapa gitu. Nah itu kalau kita mau tampilkan dalam bentuk seperti itu, caranya adalah ini kita kurung dulu, kemudian kita kasih keyword hex, maka dia akan tampil seperti ini. Nah ini struktur alamat memori yang dipakai untuk menyimpan variabel A ini. Oke, apalagi sekarang kelebihan dari Google Colab dibandingkan dengan IDE yang biasanya kita install di komputer kita. Nah, di Google Colab ini itu sudah disediakan oleh Google banyak sekali package Python. Jadi kita tinggal pakai aja gitu. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya seperti ini. Pip list. Kemudian tinggal kita run, maka akan tampil banyak sekali modul-modul atau package-package Python yang sudah terinstall mulai dari A sampai Z. Nah ini kita tinggal pakai aja. Dalam program kita tinggal kita import, terus pakai fungsi-fungsi yang ada. Kalau dibandingkan dengan IDE yang ada di laptop atau komputer kita, kan kita harus install dulu pip install package apa, misalkan NumPy gitu. Sedangkan dalam Google Colab ini kita tinggal pakai aja. Oke, sip, mantap. Oke, apalagi? Itu aja pengenalan tentang Google Colab ya. Nah, ini juga ada satu lagi fitur print. Jadi kalau kita bikin dokumen, mau bikin apa? Dokumen program, terus lengkap beserta penjelasannya, itu kita bisa langsung print aja. Print, misalkan jadikan kertas A4 bisa. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di situ dulu untuk penjelasan Google Colab-nya. Sekarang kita akan masuk ke bagian program utamanya, oke? Baiklah, sekarang saya lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke bagian pengolahan programnya. Kita buka lagi Google Collaboratory. Di sini saya sudah siapkan program utamanya. Oke, kita tunggu sampai ya sudah. Nah, di sini ada beberapa bagian yang sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya, yaitu tentang misalkan sectionnya. Di sini sectionnya saya isi untuk section pertama, yaitu clustering. Pengertiannya itu adalah metode untuk mengelompokkan data menjadi beberapa klaster atau kelompok berdasarkan kemiripannya. Lalu clustering ini termasuk sebagai unsupervised learning karena tidak membutuhkan data berlabel untuk proses klasterisasi. Nah, dari data yang kita lihat tadi, di sini kan terdapat kolom customer ID. Nah, ini merupakan label atau penanda. Misalkan untuk customer ID nomor 1 ini, untuk sebagai seorang pemilik kredit card, apa saja yang sudah dia lakukan terhadap kredit cardnya tersebut. Misalkan dia mengisi saldo dari kredit card miliknya sejumlah 40 juta misalkan. Lalu untuk pembeliannya dia pakai untuk pembelian itu sebanyak berapa nominal uangnya. Ini dalam bentuk nominal uang ya, dolar ini mungkin. Kemudian ya banyak sekali. Kalau teman-teman mau baca lebih lengkap, teman-teman buka lagi website Kaggle yang tadi. Di situ terdapat banyak pengertiannya. Nah, untuk pengertiannya sendiri sudah saya rangkum sih di bagian section credit card dataset.
Misalkan ini customer ID itu adalah identitas atau nomor urut dari pemilik kartu kredit tersebut. Kemudian balance jumlah saldo tersisa di dalam kartu kredit. Kemudian balance frekuensi, seberapa sering pengguna memperbarui saldo kartu kredit, atau dalam artian dia itu menambah saldo deposit. Kemudian total pembeliannya pada kolom purchases. Kemudian banyak sekali, silakan teman-teman baca ya. Oke, sekarang kita masuk ke main programnya. Untuk step pertamanya itu yang perlu kita lakukan itu adalah import package Python. Lakukan import package dan modul dari bahasa Python yang diperlukan untuk melakukan clustering data. Nah, berhubung Google Colab ini merupakan IDE yang sudah terinstall banyak sekali package Python mulai dari abjad A sampai Z, jadi kita tinggal import saja. Oke, ini saya klik, kemudian saya buatkan shell code-nya. Nah, di sini library yang kita perlukan itu semisal import numpy as np. Nah, package numpy ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengolah data yang berbentuk array. Nah, jadi dataset tadi ketika kita masukkan ke dalam Python untuk mengimport untuk memberikan nah, untuk dataset yang ada di file CSV tadi itu akan kita kelompokkan menjadi suatu bentuk numerik yang disebut sebagai array atau himpunan data. Jadi biasanya seperti itu untuk orang-orang yang melakukan data science. Jadi datanya itu dibuat dalam bentuk array, dan Python ini mensupport tipe data array tersebut. Oke, selanjutnya kita akan perlu package Python yang bernama pandas. Kemudian kita inisialisasikan dia sebagai PD. Untuk teman-teman yang belum tahu tentang gimana caranya mengimport package Python, teman-teman bisa cari tutorial, googling ya, bisa googling dan cari-cari tutorialnya. Di sini fungsi dari pandas yaitu untuk membaca file CSV dan mendisplay dalam bentuk tabel. Kemudian lanjutnya adalah import matplotlib.pyplot as kita inisialisasikan dia sebagai PLT. Nah, matplotlib ini apa? Ini adalah package untuk melakukan visualisasi data. Misalkan kita mau bentuk diagram-diagram batang ataupun ya macam-macam diagram. Nah, itu adalah fungsi dari package matplotlib. Jadi di dalam package ini terdapat fungsi-fungsi yang berguna untuk mengolah data. Lalu from package scipy.sparse kita akan import fungsi data. Oke, kita kasih komen import library. Ini guys. Kemudian kita akan import package lagi, di mana dia itu berfungsi sebagai plot.
atau pemisah yang akan menjadi, ya kita akan jadikan data-data ini menjadi bentuk diagram batang. Nah, itu package yang diperlukan adalah import seaborn, kemudian kita inisialisasi dengan nama SNS. Kemudian dari package sklearn dot cluster dot import agglomerative clustering. Nah, algoritma utama yang akan saya pakai itu dia berasal dari package sklearn. Kemudian dari fungsi cluster, saya import fungsi agglomerative clustering. Nah, seperti apa wujud dari diagram agglomeratif ini? Kita akan lihat nanti. Oke, ikuti dulu aja ya. From scipy dot cluster dot hierarchy import dendrogram dan linkage. Nah, ini mungkin saya akan kasih ini aja keterangan. Di sini saya kasih keterangan membuat plot dalam bentuk diagram batang. Sekarang apalagi? Kita perlu suatu fungsi untuk membuat diagram silhouette score, di mana silhouette score ini digunakan untuk mengukur kualitas klaster yang terbentuk. Sekarang kita ketik from sklearn dot matrix import silhouette underscore score. Nah, ini untuk silhouette score digunakan untuk mengukur kualitas klaster yang terbentuk. Selanjutnya kita akan butuh suatu fungsi untuk melakukan preprocessing. Jadi kita akan butuh fungsi yang bernama standard scaler untuk melakukan preprocessing, menyeragamkan rentang nilai data pada dataset. From sklearn dot preprocessing
import standard scalar. Nah, ini saya coba run dulu ya, apakah ada kesalahan penulisan nama atau enggak. Oke, enggak error. Ini saya coba dulu. Oke, mana nih yang error? Dendrogram. Cannot import name dendrogram. Mungkin saya salah tulisan. Kita coba dendrogram. Kemudian kita run. Oke, nggak error. Jadi kesalahan penulisan nama ya. Standard scalar. Setelah itu kita butuh fungsi untuk reduksi fitur data. Reduksi fitur data sehingga dapat dilakukan visualisasi 2 dimensi. Nah, itu maksudnya gimana? Oke, nanti kita lihat aja. From sklearn dot decomposition kita import suatu fungsi yang namanya PCA. Kemudian from sklearn dot matrix dot pairwise kita import cosine similarity. Oke, jadi untuk package-package dan juga fungsi-fungsi yang diperlukan udah nggak ada yang error ya. Kemudian kita lanjut ke step 2 yaitu import dataset dari Google Drive. Oke, kita buatkan sel untuk kodenya. Kita klik plus di sini. Kemudian yang pertama adalah kita pakai suatu keyword dari Python di mana dia akan mengimport from Google Colab, kita import drive supaya si Google Colab ini bisa mengakses ke dalam aplikasi Google Drive. Kemudian kita akan mount drive.mount supaya dia bisa membuka akses ke dalam file-file di dalam drive kita. Oke, kita coba dulu running error apakah tidak. Oke, ternyata nggak error ya. Nah, sekarang akan saya buatkan sebuah raw string untuk mengakses alamat file ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu raw string, silakan cari tentang pengertian raw string Python ya. Oke, saya buatkan variabel data pet. Nama variabel ini bebas ya. Gak harus seperti ini, bebas. Misalkan kita kasih variabel lokasi data gitu juga bisa pakai bahasa Indonesia.
Kemudian row string, kita buat dia menjadi row string. Row stringnya, oke, ini penempatan nama foldernya itu drive, kemudian my drive, kemudian drive, my drive. Ini drive saya ini yang ini ya, yang my drive. Kemudian nama foldernya ini, beda-beda mungkin tergantung Anda yang menamakan tempat menyimpan data ini ya, nama foldernya. Sini kita kasih semester 9 machine learning, kemudian nama filenya ccgeneral.csv, ccgeneral.csv. Kemudian dataset, kita buatkan variabel dataset di mana datanya itu yang file CSV ini setelah kita buatkan row stringnya dia akan disimpan di variabel dataset lokasi data. Nah, ini kita pakai fungsi bd.read CSV. CSV, kemudian kita masukkan variabel lokasi data ke dalam parameter read CSV ini. Oke, sekarang coba kita run, apakah ada yang error? Oke, apa yang error ini? Nah, jika sudah tidak ada yang error, ketika kita run, dia akan menampilkan suatu link untuk proses autorisasi, di mana Google Colab ini butuh kode autentikasi supaya dia bisa mengakses file yang ada di drive kita. Ini saya masuk pakai email Google saya. Kemudian login. Nah, ini kodenya saya copy. Kemudian saya masukkan ke kolom yang di sini, klik kanan. Oh, nggak bisa. Ctrl+V untuk ngepaste, kemudian tekan enter. Kemudian kita tunggu sampai menampilkan pesan sukses. Nah, kalau tulisannya sudah seperti ini, berarti data kita sudah diakses oleh Google Colab. Selanjutnya, step selanjutnya adalah preprocessing data. Sebelum bisa melakukan proses klasterisasi ataupun visualisasi data, maka perlu dilakukan terlebih dahulu tahap preprocessing atau pembersihan data, seperti menghilangkan label data, customer ID, dan mengisi nilai-nilai kosong dari setiap kolom data. Nilai-nilai kosong itu maksudnya yang seperti ini, yang 0 ini. 0, kemudian ada ya 0 ini. Ini kita perlu hilangkan. Kemudian untuk kolom customer ID ini akan saya hilangkan juga karena clustering kan termasuk dalam kategori unsupervised learning, di mana dia tidak perlu data sebagai label, tidak perlu atribut label ya. Oke, di sini saya buatkan shell code-nya. Kemudian saya berikan komen menghapus kolom customer ID. Data set
Nah, ini kita import dataset, kemudian import variabel dataset ini, kemudian kita kasih fungsi drop. Kemudian kita masukkan nama kolomnya yaitu customer ID. Kemudian kita isi parameter aksis sama dengan 1, kemudian in place kita ganti jadi true. Oke, kita running code-nya. Not found in access. Bentar, ini kenapa error? Ini saya komen dulu. Kita akan coba tampilkan bentuk datasetnya. Dataset. Nah, ini datasetnya ya. Oh, di sini kita kasih delimiter sama dengan titik koma. Nah, karena di sini datanya dipisahkan dengan titik koma. Ini berarti datanya nyampur lagi. Jadi dia tidak terdistribusi ke tiap-tiap kolom begini ya. Oke, sekarang kita coba invalid syntax. Nah, mungkin kasih di single quote. Oke, berhasil. Sekarang kita tampilkan datanya, kita preview dulu datanya. Oke, sekarang sudah terdistribusi ke masing-masing kolomnya. Berarti ini sudah bisa dipakai. Oke, sekarang kita klik run, maka tidak ada yang error ya. Coba kita lihat lagi datanya, print dataset. Kita lihat apakah kolom customer ID-nya sudah hilang. Not found in access. Dataset.head. Oke, kita lupakan aja. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya adalah pengecekan nilai 0 atau nilai kosong. Ini maksudnya yang 0, 0, 0 ini akan kita hilangkan. Kita buatkan code-nya. Di sini saya kasih keterangan pengecekan nilai 0 atau kosong pada dataset.
kita masukkan variabel data tadi, kemudian kita berikan fungsi isNull, kemudian kita akan melakukan sum, lalu sort. Sort value, kemudian ascending, kita akan urutkan dia dari atas ke bawah. Dan akan kita tampilkan hasilnya. Oke, jadi pengecekan nilai 0 atau kosong. Jadi nilai-nilai yang angka 0 ini akan berpengaruh ke penerapan algoritma kita. Jadi kita akan mengisi nilai-nilai yang kosong itu dengan rata-rata dari tiap satu baris ini. Kita akan rata-rata dia menggunakan fungsi yang namanya sum dijumlah, kemudian akan kita urutkan. Oke, gimana tampilannya? Coba kita run. Oke, name false is not defined. False. Oke. Jadi kita akan ngecek ya. Di sini kita akan cek nilai-nilai yang kosong. Jadi pada bagian minimum payment. Pada bagian minimum payment. Nah, di sini ada sebanyak 313 data yang nilainya 0 dan juga pada kolom kredit limit terdapat satu data yang nilainya 0. Nah, nilainya kosong ini. Ada sebanyak 313. Nah, ini akan kita isi. Kita akan isi dengan nilai min. Oke, jadi kita sudah mengecek ya. Mengecek yang pertama adalah kita menghilangkan labelnya, yaitu kolom customer ID. Kemudian kita melakukan pengecekan nilai yang kosong-kosong pada kolom data. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata pada kolom minimum payment terdapat 313 data yang kosong, serta pada kolom credit limit terdapat satu kolom yang kosong. Sekarang kita akan mulai pada tahap preprocessingnya, yaitu yang pertama, kita akan mengisi nilai 0 pada dataset dengan nilai min dari kolom tersebut. Kita akan pakai variabel dataset, kemudian kita berikan fungsi seperti ini ya, location, kemudian pakai kurung siku, kemudian dataset. Kemudian kita pilih yang kolom minimum payment. Kemudian kita berikan keyword isNull untuk memilih kolom-kolom mana yang kosong, tidak ada nilainya. Kemudian
kita kasih assignment jika dari dataset sisi general.js kita pada kolom minimum payment, jika dia kosong, is null sama dengan true, maka kolom minimum payments sama dengan dataset pada bagian minimum payment kita akan rata-rata dia menggunakan fungsi min. Jadi kita akan berikan dia nilai rata-rata. Jadi kita cek apakah ada yang error. Can only concat str, not integer to str. Oke. Sehingga dilakukan pre-processing. Nilai yang kosong pada kedua fitur tersebut diisi dengan nilai rata-rata dari fitur tersebut. Sekarang sudah tidak ada lagi missing value pada dataset. Pre-processing selanjutnya adalah menyeragamkan rentang nilai pada tiap fitur atau kolom pada dataset. Digunakan fungsi standar scaler untuk memetakan nilai data yang baru berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan varians dari tiap-tiap kolom atau fitur. Di sini tampak bahwa nilai data awalnya memiliki rentang yang tidak seragam. Ada kolom yang rentangnya antara 0 sampai tak terhingga. Ada juga kolom yang rentangnya 0 sampai 1. Apabila tidak diseragamkan, kolom yang rentangnya 0 sampai tak terhingga akan dianggap jauh lebih penting daripada kolom yang rentangnya 0 sampai 1. Berikut merupakan hierarki dari data yang divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Hierarki ini menghubungkan data-data yang jaraknya dekat sebagai satu klaster. Hingga yang paling atas adalah garis yang menghubungkan dua buah klaster yang tersisa. Karena dataset terdiri dari 9.000 data, dilakukan pemangkasan data yang ada pada option truncate mode. Apabila tidak dilakukan pemangkasan, akan dilakukan visualisasi terhadap seluruh data. Dari dendrogram ini, clustering menjadi dua klaster dapat dilakukan dengan memotong satu garis teratas. Clustering menjadi 3 klaster dapat dilakukan dengan memotong 2 garis teratas dan seterusnya. Tetapi berapakah jumlah klaster yang akan memberikan hasil optimal? Untuk menentukan jumlah klaster terbaik dapat digunakan silhouette score. Dilakukan perhitungan silhouette score untuk jumlah klaster 2 hingga 10. Semakin tinggi nilai silhouette score maka semakin baik klaster yang terbentuk. Di sini yang terbaik adalah jumlah klaster 2. Hasil clustering dikatakan baik apabila data-data di dalam satu klaster berbeda jauh dengan data-data di klaster lainnya, atau memiliki interclass variance yang tinggi. Serta apabila data-data di dalam satu klaster mirip satu sama lain, atau memiliki intraclass variance yang rendah. Di sini dilakukan clustering menggunakan metode hierarchical clustering dengan jumlah klaster 3. Berikut merupakan contoh klaster dari masing-masing data.
Data pertama, keempat, dan kelima sama-sama berada di klaster 1. Apabila kita amati pada dataset asli, memang terdapat kemiripan antara data ke-1, 4, dan 5 pada beberapa kolom fitur. Dan pada beberapa kolom fitur, ketiga data tersebut memiliki nilai yang berbeda jauh dengan data kedua dan tiga. Di sini dilakukan visualisasi frekuensi nilai suatu fitur dari masing-masing klaster. Sebagai contoh, untuk fitur Blends pada klaster 1 paling banyak nilainya berada di antara -1 hingga 0. Pada klaster 2, fitur Blends paling banyak bernilai di bawah 0. Sementara pada klaster 3 fitur Blends nilainya tersebar rata antara -1 hingga 6. Tadi adalah contoh apabila digunakan 3 buah klaster. Berikut merupakan contoh apabila digunakan jumlah klaster sebanyak 2 buah. Sekarang kita kembalikan lagi menjadi 3 buah klaster. Berikut merupakan contoh visualisasi klaster menggunakan scatter plot agar lebih mudah dipahami. Karena scatter plot di sini digambarkan pada bidang 2 dimensi, maka hanya bisa mengakomodasi data dengan 2 fitur, yaitu untuk sumbu X dan Y. Padahal data yang digunakan di sini memiliki 17 buah fitur. Oleh karena itu perlu dilakukan reduksi dimensi data dari 17 menjadi 2 menggunakan metode PCA. Di sini dituliskan bahwa komponen yang diinginkan adalah 2. Setelah terbentuk data baru dengan 2 buah fitur, yaitu X dan Y, dilakukan pewarnaan dan pelabelan pada klaster. Berikut merupakan scatter plot hasil visualisasi clustering dataset kartu kredit ke dalam 3 klaster.